Siang, sore, dan malam buat guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Banas Alonso Lemban Gaul. Saya dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pendapat saya tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Dan menurut pendapat saya, sistem hukum yang ada di Indonesia ini masih belum cukup adil, karena hukum di negara ini masih bisa dikendalikan dengan uang, atau biasa disebut orang dengan suap. Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Nenek Asyani yang diduga mencuri 7 batang kayu jati yang berukuran 15 cm dan dia mendapatkan tuntutan 5 tahun penjara. Tentunya banyak orang yang mengetahui kasus Nenek Asyani ini yang diduga mencuri 7 batang kayu jati milik Perum Perhutani. Menurut wanita tua dari situ Bondo, Jawa Timur tersebut, kayu jati itu dulunya ditebang oleh almarhum suaminya dari lahan mereka sendiri yang kini telah dijual. Namun, pihak perhutani tetap mengatakan bahwa kayu jati itu berasal dari lahan milik mereka dan bersikeras memperkarakan ulah Nenek Asyani itu. Kasus selanjutnya adalah menebang pohon mangrove, menerima hukuman 2 tahun penjara serta denda 2 miliar. Tidak pernah terbesit sekalipun dalam pikiran seorang pria yang sudah lanjut usia bernama Busrin ini akan berhadapan dengan hukum dan mendapatkan hukuman selama 2 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah atau subsidiar 1 bulan kurungan karena kedapatan menebang pohon mangrove untuk dibuatnya sebagai bahan bakar memasak. Kasus berikutnya adalah mencuri 1 tandan pisang langsung ditahan. Di tahun 2009 lalu, seorang kakek berusia 76 tahun yang bernama Klijo dituduh mencuri setandan pisang yang bila dijual hanya seharga Rp2.000 saja. Bermula dari permintaan sekelompok anak untuk menebang pisang di pinggir jalan. Warga yang mengetahui apa yang dilakukan Mbah Klijo tersebut langsung melaporkannya ke kepolisian. Tidak menunggu lama, pihak kepolisian sektor Godean, Yogyakarta langsung menangkap Mbah Klijo dan langsung menitipkannya ke lembaga permasyarakatan Cebongan. Banyak yang menyayangkan aksi tangkap dan penjeblosan langsung oleh pihak aparat tersebut kepada Mbah Klijo, mengingat dia adalah seorang yang sudah tua. Dari kasus-kasus yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa melihat bahwa sistem hukum di Indonesia ini masih belum cukup adil, karena hanya dengan mencuri 7 batang kayu jati yang berukuran 15 cm dengan menebang pohon mangrove serta mencuri 1 tan pisang saja bisa menerima hukuman seberat itu, apalagi ada yang sampai denda 2 miliar. Apalagi semua korban dari ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia dan mereka adalah orang-orang yang harus memenuhi nafkah dari keluarganya masing-masing. Walaupun banyak contoh ketidakadilan hukum di Indonesia ini, masih ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang jujur dan anti korupsi serta tidak menerima uang suap. Sebagai contoh yang pertama adalah Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso. Hoegeng merupakan sosok ideal polisi sepanjang masa. Sikap bersih, sederhana, jujur, dan tegas mengantarkan Hoegeng menjadi legenda di kepolisian. Pelaku kejahatan tak berkutik selama Polri berada di bawah kepemimpinannya. Namun keberanian Hoegeng membuatnya diberhentikan dari jabatan Kapolri. Dia rela hidup pas-pasan demi menjaga integritas. Say no to bribe. Terima suap dan gratifikasi tidak ada dalam kamus hidupnya. Contoh yang selanjutnya adalah Muhammad Hatta. Ketegasan Bung Hatta perihal korupsi tercermin pada hal-hal yang sederhana.
Bagi contoh, pada suatu ketika, Hatta menegur sekretarisnya karena menggunakan 3 lembar kertas kantor sekretariat wakil presiden untuk mengirim surat pribadi. Menurut Hatta, kertas itu adalah aset negara yang merupakan uang rakyat. Hatta pun mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya. Demikianlah penjelasan tentang sistem hukum di Indonesia menurut pendapat saya. Jika ada tutur kata yang salah atau pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.